Baik dulur El Victor, alhamdulillah semua alhamdulillah. Kali ini kita akan ngaji penguripan bersama Romo Kiai Haji Imam Hambali. Namun beliau digantikan dan dibatalkan oleh Ustadz Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar kali ini. Insya Allah Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081 234 9393 90 081 234 9393 90 atau Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio El Victor. Ketik saja Radio El Victor. Anda juga bisa menikmati program Radio El Victor di aplikasi Radio El Victor di Play Store. Tulis saja Radio El Victor. Baik, dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat mungkin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi panjenengan kali keluarga sumrambah sehat walafiat. Amin amin amin. Dan semua kebaikan ada pada panjenengan sedayanipun. Amin. Masya Allah. Dan juga sebaliknya. Amin. Mas Ishak nggih muga-muga sehat. Nggih kan begitu. Sesama muslim saling mendoakan. Masya Allah. Nggih. Nggih. Ustaz, untuk hari ini apa yang mau kita bahas untuk topiknya? Mensyukuri usia. Mensyukuri. Nggih. Masya Allah. Nggih. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mas Ishak, Gus Hilmi yang sangat kami muliakan, dulur semua dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmatnya Allah. Kita ini betul-betul harus bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan tahun baru Hijriah. Sekarang tanggal berapa ini? Nah, niki. Tanggal 2 niku Agustus. Kalau hijriahnya mungkin 3 niku. Nggih. Jadi kita ini kan enggak punya umur. Umur ini titipan dari Allah. Nek wayahe nggletak nggih budal. Nggih. Jangan dikira sing sik nom niku sik suwi matine. Malaikat saiki rada seneng sing nom-nom niku. Gampang poklekane. Masyaallah. Nggih. Tapi sing tuwa terus aja bangga, berarti aku sik suwi malah sampeyan cedhek. Allah ya karek. Ya Allah, makanya penting kita ini betul-betul sadar bahwa usia itu semuanya adalah rahasianya Allah. Ada satu riwayat di dalam hadis, riwayat sahabat Abdullah bin Busr. Beliau menceritakan bahwa pernah ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab pedalaman. Cara wong Jawa Timur gitu nggih, wis pelosok lah. Nggih, desa. Ado sangka kutha. Nggih, duka omahe munggah gunung apa piye begitu ya. Beliau ini datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Kanjeng Nabi, wong sing paling apik niku sinten? Tanyanya begitu. Masya Allah. Beda nih kualitas pertanyaan orang dulu dengan orang sekarang itu beda. Saiki mungkin takoki Kanjeng Nabi carane lancar dagang iku pripun mungkin ono. Ben rezeki lancar niku ya napa? Ben oleh jodoh iku carane apa? Masyaallah. Beda.
beda. Jadi pertanyaan itu menunjukkan kualitas orang. Apa yang ditanyakan itu ya sebelumnya sing disimpen nang atine. Nangane ana wong nang budal nang kiai, kon sing ditakokno masalah jodoh iki mesti kisah jodone ruwet iki. Nek sing ditakokno urusan rezeki iki mesti utange rada akeh iki. Sing ditakokno urusan rumah tangga ben ayem iku ya iku berasa gegeran karo bojone. Nggih. Angane kula jenengan iku gak usah entuk uang detail niku sangka apa yang diucapkan wis ketok. Dan orang dulu zaman sahabat tuh yang ditanyakan ini kualitas. Loh kan jarang orang tanya persoalan usia itu kan jarang Mas Isan. Oke, sangat jarang. Kanjeng Nabi carane nggak ada duit kathah niku pripun? Niku beda. Masya Allah. Lah orang Arab pedalaman iki, orang pedalaman iki kan gak pati ndek duit cara ekonomi lho nggih, biasa. Tapi yang ditanyakan itu kualitas. Ya Rasulullah, man khairun nas. Kanjeng Nabi, wong sing paling sae niku sinten? Masya Allah. Kanjeng Nabi saat itu menjawab, khairun nas man tala umruh wa hasuna amalu. Wong sing paling apik iku ya wong sing dawa umure, akeh amal kebaikannya. Itu orang baik. Kalau dikalkulasi secara matematis, orang itu kalau usianya panjang, terus amalnya akeh, tentu apa namanya? Amal perbuatannya kan amal kebagusannya juga banyak. Dan itu logis lagi. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Makanya dari hadis ini kemudian banyak orang, khususnya umat Islam, yang membaca hadis itu memahami dan kemudian berlomba-lomba bahwa dia itu memohon kepada Allah ben umuriku didawakno sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 sampai oleh njaluk 100 barang itu. Padahal tua-tua nemen itu enggak enak loh. Nggih. Gak ana untune. Mangan kacang wis muter ae njero cangkeme. Mangan iwak urang lho mlebu lan sak buntute. Ya gak iso ngunyah. Mangan apa-apa wis mboten enak. Kancane mangan sate dhek ndlomong tok. Wong mangan sego dideplok kok. Mangan daging kaya permen. Lah. Nggih, kancane semati kabeh. Jane nggih, Masya Allah. Allah itu sebenarnya kalau menentukan usia orang itu sudah sebaik-baiknya. Wis takerane iku pun pas ngoten. Allah itu begitu. Tapi jenenge menungso. Apalagi ada motivasi sangka hadis itu, oh wong sing apik iku wong sing dawa umur. Akhirnya kabeh padha njaluk nang Allah dawa umur. Nggih. Mengapa? Ya itu tadi, mungkin pemahamannya, keyakinannya bahwa orang yang terbaik itu orang yang panjang usianya. Cuma memahami panjang umur itu secara jumlah 70, 80, 90, 100. Itu masih belum bisa mengakomodasi kenyataan bahwa tidak semua orang itu usianya panjang, kan begitu Mas. Ono bayi lahir 5 dino mati. Malah ono sing gurung lahir wis mati dhisik. Nang jero weteng itu keguguran. Arek SD, Masya Allah, gandeng-gandengnya arek, lucu-lucunya arek, dipundhut sama Allah. SMP dipundhut sama Allah. Sing dosen dipundhut sama Allah. Jadi itu kan fakta bahwa banyak juga orang itu usianya yang nggak panjang. Terus apakah kemudian kita ini memvonis, oh, iku mati nisin 6 berarti bukan orang yang terbaik? Apa begitu? Kan ngoten. Karena kalau Kanjeng Nabi, wong sing apik iku wong sing dawa umure. Nah, makanya kula panjenengan memahami sesuatu itu kudu dielmoni begitu. Kudu dielmoni.
Makanya kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya itu Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bi zaman wa yanqadi lahu minal a'mar, atau dawa judul itu. Beliau mengatakan begini, khairul umur barakatuh wa taufiqu fihi lil a'mal as-shalihah. Sebaik-baik usia, umur iku keberkahane, manfaati. Wa taufiqu fihi lil a'mal as-shalihah, dan pertolongan Allah yang banyak di dalam usia itu untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Nek nurut dawuh niki, wong dawa umur iku, orang yang terbaik iku ya gak mesti umure sing dawa nemen. Tapi yang penting keberkahan umur itu. Keberkahan nih, manfaatnya. Banyak orang yang usianya panjang nemen, tapi bentinane nggih banyak waktu itu yang sia-sia. Kan begitu. Sampai umur swidak gak gelem sregep ibadah, sregep gaplekan ae. Kitab kuning. Kitab Taurat. Mari ditoto diuret-uret. Banyak yang begitu. Jadi hari-harinya itu tidak diisi dengan amal kebaikan, tapi sesuatu yang sia-sia. Masya Allah, catur mulai sampai dalu, gim-giman mulai tangi turu sampai turu maneh, malah kadang gak turu kok. Dalu ku gopuk golek chip iku. Jadi begitu aja tiap hari. Ya Allah. Itu kan walaupun ngapunten, walaupun usianya panjang, kalau dipetani kualitas usia gak pake ono itu. Wah ya krungu adzan, yo gak cepetan budal salat. Ditunda. Akhirnya usia itu enggak ada kualitasnya, enggak ada mutunya. Tapi ada juga orang itu yang ngapunten, mungkin usianya enggak begitu panjang, tapi apa? Betul-betul itu penuh dengan manfaat, betul-betul kualitas. Misalnya seperti Mas Isat begini, mulai wis ngajak wong ngaji. Jadi kan manfaat namanya. 1 jam ke depan itu kan manfaat usianya itu. Ada yang Yamin iku sik ngopi nyangkruk itu. Mbuh apa sing dilamun iku rokokan jedut. Nang warung kopi. Ya Allah. Ada yang begitu. Makanya hidup ini di dalam persoalan perilaku kebaikan itu pilihan. Kula panjenengan iki lebih memilih untuk menggunakan ilmu ini bermutu, manfaatnya banyak atau sebaliknya. Masya Allah. Makanya kalau sudah begitu, berarti wong panjang umur itu tidak selalu secara kuantitas, tidak secara jumlah, tapi secara kualitas, secara mutu. Bisa jadi loh, bisa jadi wong sing usiane sampai 80 tapi tidak banyak melakukan kebaikan, iku cara mutu. Akeh wong sing umure selawe tapi 25 tahun ini betul-betul manfaat. Banyak ulama-ulama dulu itu yang usianya enggak begitu panjang, tapi betul-betul manfaat. Imam Al-Ghazali ku usiane 55. Setu 55. Masya Allah. Tapi ilmune itu manfaat sampai sekarang dan menjadi kajian dimanapun di seluruh dunia. Disebut karyanya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Al-Fatihah, di Fatihah mendino. Masya Allah. Itu kan manfaat namanya.
Karena beliau apa? Cinta dengan ilmu. Cinta dengan ilmu. Enggak ada waktu terbuang sia-sia tanpa ilmu itu mboten enten. Imam Al-Ghazali ini. Nganggur ngoten nggih nyekel pulpen. Nulis. Nek kula jenengan mboten. Nggih metani HP niku. Buka napa di MIG. Buka Twitter. Kan kadang buka marketplace. Digoleki barang-barang sing menarik. Ngono ya gak tuku. Ya cuma cuci mata ngono tok. Wong iki yang ngrungokno ngeten iki. Lho kan nggih. Imam Al-Ghazali nggo pulpen. Iki gawe nulis ilmu. Kadang ono nggo pulpen iku ya gawe nulis utange iku. Masya Allah, cinta dengan ilmu. Jadi enggak ada namanya beliau waktunya kosong tanpa ilmu mboten enten. Makanya akhirnya ilmunya itu dikasih barokah sama Allah. Ilmunya dikaji sampai sekarang dengan jumlah jutaan orang. Itu kan manfaat. Usiane 55. Imam Syafi'i luwih nom maneh 54. Ngoten ku dadi imam sak dunya. Masya Allah. 54. Nah iki. Yen iki wis cedhek mati ini kae sapa. Allah. Ya Allah, Imam Syafi'i 54 tahun. Utak iki isine ilmu nek dibongkar ngoten lho Mas Isa. Isine ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, macam-macam. Coba utak kula nyendi buka. Isine tempe penyet, pecel, bakso, soto. Apa kuliner tok. Allah. Masya Allah. Kan beda. Artinya walaupun usia itu tidak berlalu panjang, tapi betul-betul manfaat begitu. Lagi sing diarani khairul umur. Khairul umur. Walaupun tidak terlalu panjang, tapi betul-betul usia di dalam usia itu penuh keberkahan, penuh manfaat, penuh pertolongan Allah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan agama. Masya Allah. Jadi luar biasa. Imam Nawawi sing kitabe kula njenengan kaji sak pirang-pirang. Usiane iku mek pinten? Lah kepala 4. Ya Allah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz malah durung 40. Tapi terkenal dengan khalifah sing adil bijaksana dan kita kenang sampai sekarang. Pada zamannya golek wong sing gelem nrimo zakat kangelan. Karena sing gelem zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kabeh makmur, kabeh sejahtera. Saiki walah gak ngetokno ae dipaksa kok. Masya Allah. Wah, iku pemimpin mlebu swarga kondisi itu. Pemimpin itu kalau adil, bijaksana, swarga kondisi. Tapi nek kepleset, iku ngareni. Ngareni pun rada ngareni maneh. Masya Allah. Makanya betul-betul kita ini memohon kepada Allah agar usia ini enggak sia-sia begitu. Karena tidak menyanyiakan usia itu juga bagian dari karakter baik seorang muslim. Dalam satu hadis kan disebutkan oleh Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sisi baik seorang muslim itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Kula jenengan iki ngapunten, duwe waktu 24 jam iku nek diperes sing manfaat. Mungkin ya tinggal pirang persen ngoten mawon. Nggih. Turune 8 jam. Iku nek gak Bangkong lho nggih. Nek Bangkong iso 15 jam bareng. Masyaallah. Engko gim-gimane 5 jam. Pinten 12 jam.
engko ngopine 3 jam, 15 jam. Ya Allah, iku nek diterusno gak uman kula jenengan untuk kebaikan. Ya mungkin salat tok itu, sak waktu 5 menit, 10 menit. Ping 5 ketemu pinten? Selawe menit. Gak sampai 1 jam. Selawe menit. Iku nek dihitung maneh, khusuke pirang persen? Allah, ya Allah, makanya kita ini banyak mendustakan Allah, itu banyak. Maksudnya amanah usia ini lagi. Banyak kita dustakan. Padahal Allah itu ngasih cuma-cuma. Ngasih kehidupan ini kan cuma-cuma. Enggak pernah Allah minta imbalan dari usia yang dititipkan ini, enggak pernah. Masya Allah. Makanya kita harus sadar bahwa wong sehat iku iso mati. Wong sugih iku ya iso melarat. Nggih ta? Wong pinter iku iso goblok. Makanya semuanya itu datangnya tiba-tiba. Mboten semayan. Nek disemayani mboten urip berarti. Nggih. Allah itu enggak pernah mengkonfirmasi dulu tentang apa yang akan terjadi. Semua itu rahasiane Allah. Nek wis teko tek wis mboten iso kula jenengan mlayu lho gak iso. Singi tono nang ndi ta? Konangan. Masya Allah. Makanya kalau menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu, rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdadu. Terkadang usia itu berlangsung panjang, tapi manfaat itu mek didik. Wa rubba umurin qalilatun amaduhu wa katsiratun amdadu. Tapi ada juga usia itu yang berlangsung singkat, tapi manfaatnya sangat banyak. Milih sing pundi Mas Isan? Aku yakin gak iso milih. Lah iku karepe nafsu nggih ngoten iku. Bukan karepe menungso lho nggih, karepe nafsu. Nggih, karepe nafsu. Nah jenenge menungso iku pol rewele. Misale lho nggih. Wis siap budal ta durung? Takoki saiki. Dereng, amale sik didi. Di sisi susun amale wis akeh. Jenengan takoki taun ngarep lak durung siap deh. Nggih. Takoki 5 taun kas nggih durung siap. Nggih. Makane Gusti Allah gak nate kondo-kondo. Ya Allah. Tambah ruwet kalau misalnya kondo-kondo. Dong nggih tambah ruwet. Nah, makanya ini semua menjadi ujian bagi kita semua. Kula panjenengan diparingi panjang umur urip sampai 1444 iki. Iki ya nikmat nggih ujian. Nikmat nggih ujian. Nggih. Ngarepe iku mungkin nikmat. Burine ujian. Ya, napa nggih? Kayak duit niku. Kan ada 2 sisi mata uang logam. Ibarate umur niki ditambah kali Allah, sing ngarep niku nikmat yang harus disyukuri. Burine niku ujian yang harus diwaspadai. Masyaallah. Wis kabeh ngoten niku. Nah niku lanjenengan ngapunten, nek gak ngaji kecelik urip itu. Makane enten dawuh Kanjeng Nabi, rugi-rugine wong. Ia punya kesempatan untuk ngaji, tapi gak gelem ngaji. Makanya Jamaah Victor yang saat ini gelem ngaji tiap hari pagi, gelem ngaji 1 jam bersama El Victor, Masya Allah, itu manfaat. Jenengan besok kaget itu nang akhirat. Kok duwe ganjaran koyok ngene gedine, kita kok endi? Tibane ya ditunjukkan sama Allah budal nyambut gawe ngrungokno radio ngaji. Itu kan kadang-kadang nggak dirasa. Budal nyambut gawe rek ambek nyetel Victor. Itu mungkin napa nggih? Satu hal yang biasa. Tapi bagi Allah nggak ada kebaikan yang biasa, itu nggak ada. Okay. Itu istimewa nilainya di hadapan Allah. Daripada gak lapo-lapo nyangkruk betan-betan ngerasani tonggone.
duda sing tas rabi iku. Masyaallah. Lu kan nambah dosa. Tambah-nambah dosa. Napa masih sak kok ngguyu. Masa duduk kali rabi. Oh, no. Masya Allah. Jadi betul-betul kita ini bersyukur diparingi usia sampai saat ini, dan tentu harus hati-hati, waspada. Di balik nikmat itu mesti ada ujian. Wis pasti itu. Likulli dzi nikmatin maksud, kan ngoten. Setiap orang yang dikasih nikmat iku ana ujiane. Ana sing hasud. Misale sing hasud duduk menungso ndas ireng. Ana gendruwo ndas putih. Masyaallah, macam-macam ternyata. Lha nggih, nek sing hasud itu duduk golongan menungso. Golongan iblis iku sing hasud. Setiap orang melakukan kebaikan itu pasti begitu. Makanya di situ harus dadi rumus hidup. Ketika kula jenengan iki amale banyak, kebaikannya melimpah, iku mesti ana sing gak seneng. Nggih. Kalau mungkin sekitar kita ini wong golongan manusa seneng, iku mesti diuber-uber karo palik iblis itu. Nah, hati-hati kon. Awakmu seneng sedekah. Dilungkas ruwet uripmu. Hati-hati. Makanya mudah-mudahan usia yang betul-betul dikasih Allah ini jadi usia yang manfaat, usia yang barokah, kan begitu. Ya nanti kita bersama apa nggih? Ini sudah beri kode beliau. Nggih begitu Mas Isan nggih. Nggih. Matur nuwun. Sakewan. Baik, dulur Alpeter. Bicara mengenai umur bukan jaminan umur panjang bisa menjadi bahagianya seseorang. Dengan keberkahan apa yang kita jalani, insya Allah bisa menjadikan manfaat bagi orang-orang sekitar. Kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama Ustadz Ikhwan MSI MPDI setelah jeda berikut ini. Baik dulur Alpeter, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama Ustadz Ikhwan MSI MPDI sebagai badal dari Romo Kiai Haji Imam Hambali. Ya, kita juga punya kesempatan untuk bersama Imam Hambali di Mekah ini ya. Nggih. Apa yang akan disampaikan beliau, dan doa apa yang kira-kira akan disampaikan beliau. Sudah, kan Mas? Ya, mencoba mengkonekkan kepada beliau. Ya. Ini sudah connect. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan izin Allah kita berjumpa lewat udara. Panjenengan ada di Surabaya, saya ada di Mekah Al-Mukarramah, Masya Allah. tepatnya di depan Ka'bah yang dimuliakan. Saya hanya mengingatkan diri saya dan panjenengan semua, kebanyakan jamaah haji yang berangkat haji akhirnya banyak masalah di tanah suci, ternyata karena memang jarang ikut pengajian. Masya Allah. Pengajian mungkin yang harus diikuti sebelum berangkat, dan pengajian yang harus diikuti ketika melaksanakan ibadah haji. Saya melihat secara real sendiri, secara nyata, jamaah yang gagal paham, jamaah yang tidak paham, dan akhirnya jamaah yang banyak membawa masalah, baik dirinya maupun masalah buat orang lain, itu orang yang tidak senang pengajian. Oleh karena itu, beruntunglah panjenengan para jamaah ngaji panguripan yang selalu ngaji dan ngaji. Dan nanti kalau ditakdirkan berangkat haji, harus selalu ngaji dan ngaji dengan kiainya, dengan pembimbingnya, supaya tidak gagal paham. Begitu. Semoga bisa jadi manfaat
penerangan yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, terutama dosanya kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, semoga kami keluarga besar pengajian Panguripan, Radio El Victor dan jamaah Zikir Rahmatan Lil Alamin, Majelis Zikir Pondok Pesantren Mahasiswa Jihad Surabaya, mohon pertama, semoga hidupnya selamanya barokah. Barokah dengan anak-anaknya, barokah dengan keluarganya, barokah dengan usahanya. Yang kedua, semoga selalu ditulungi Allah, sehingga dalam keadaan apapun selalu selamat dunia akhirat. Yang ketiga, semoga selalu sehat jasmani, rohani, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehingga benar-benar hidup ini selalu pandai mensyukuri nikmat. Hanya orang sehat, orang yang bisa pandai mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Matur nuwun Yai. Posisi berada di depan Ka'bah. Nggih, memang ya Haji apa namanya, tawaf wada. sekarang udah ya. Nggih, dan itu momen yang sangat membuat orang sedih lagi. Nah, Karena setelah sekian hari di Mekah dekat Ka'bah, Masjidil Haram, akan bertolak ke Madinah. Nggih, dan itu nggak pernah bisa dilupakan orang, Masya Allah. Nggih. Dan beliau memang, yaitu ini posisinya tawaf wada itu, makanya nggak banyak yang disampaikan itu. Nggih, dan nanti nunggu bis kemudian pindah ke Madinah untuk arba'in. Masya Allah. Nggih. Berarti sudah siap menyampaikan perpisahan. Nggih. Sayonara. Saya. Bagi beliau mungkin September berangkat lagi. Dengan sesuatu yang Nggih, betul. Masya Allah. Nggih, tiap malam tawaf. Kemudian meninggalkan itu, wah Masya Allah, itu orang mesti nangis. Enggak nangis geblek gitu berarti. Nggih, ya Allah. Itu tawaf wada. kan di sana ya. Nggih. Di sini aja nah. Lah, nggih. Suasananya kan sampai sini. Nggih. Setelah sekian hari, 1 bulan di Makkah. Maka Nggih. Kemudian meninggalkan. Setelah tawaf wada itu kan sudah nggak boleh kembali ke masjid. Nggih, harus segeralah keluar dari Mekah itu. Nggih, begitu. Dan tadi yang disampaikan beliau jamaah ruwet itu memang terjadi. Nggih. Nggak mau ngaji dan Nggih, waktu haji itu kan apa, setiap 2 hari sekali mengadakan istighosa, zikir, kemudian pengajian itu. Itu biasanya yang nggak ikut itu mesti ruwet itu. Nggih, pengalamannya begitu. Makanya beliau menyampaikan itu rada gedem-gedem kayak karo jamaah sing ruwet-ruwet. Allah. Untung kita ngaji di Radio El Victor siapa lagi? Nggih, alhamdulillah. Istimewa. Baik Ustaz. Nggih. Kita nerima pertanyaan dari beberapa pendengar. Sudah pertanyaan sudah mulai bermunculan. ya, dari siapa itu Mas? Ini dari Bu Astuti Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ikhwan, demi barokahnya ilmu yang saya dapat dari guru-guru kami, apa yang harus saya kerjakan selain mengamalkan di mengajarkan ilmu itu? Misal ketika kita ada perbedaan cara pandang suatu masalah, nah itu bagaimana? Matur nuwun,
Semoga keluarga besar El Victor semua sehat dan bahagia. Satu, kirim Fatihah ke orang itu yang ngasih ilmu. Nggih, walaupun tidak pernah ketemu. Walaupun nggak pernah ketemu. Nggih. Kula niki sering ngambil ilmu dari YouTube misalnya. Itu nggih kirim Fatihah, saya anggap guru. Karena saya ngambil ilmunya, kan begitu. Masya Allah. Nggih, itu namanya sanad. Walaupun mungkin saya nggak pernah ketemu, kemudian guru itu menyampaikan itu juga nggak kenal saya. Itu nyambung no ruhani itu begitu. Kadang-kadang sampai ketemu di mimpi kalau sudah begitu. Sampai ketemu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa silaturahmi. Itu silaturahmi. Saya pernah di mimpi itu mendapatkan ijazah. Saat itu baca Al-Ikhlas 1000 kali. Kemudian saya tasbih ke kiai yang ngasih itu. Alhamdulillah, itu memang dari saya. Jawabnya begitu. Silakan diamalkan. Nggih. Jadi itu caranya menyambungkan ruhani dalam persoalan ilmu itu. Nah, misalnya kalau ada perbedaan pendapat, nggih biasa kalau perbedaan pendapat itu. Dan itu sudah pernah terjadi pada Imam Asy-Syafi'i sama muridnya namanya Yunus itu. Imam Syafi'i itu orang hebatnya kayak apa? Itu santri yang ada yang pernah nggak bisa nerima itu. Dan itu Imam Syafi'i biasa. Dia nggak ngelokno santri itu, tapi malam-malam datang ke rumahnya memberikan nasihat. Wahai Yunus, kita ini dipersatukan oleh Allah dengan ratusan persoalan fikih. Apakah hanya karena satu persoalan kita ini jadi gak rukun begitu? Enggak kan? Kita ini berbeda kan hanya 1-2 hal. Tapi persamaan yang ada di antara kita nggih ribuan. Pangerane padha, nggih, nabine nggih padha, salate padha ngalep mulone. Kecuali ngadep munggah. Tapi hanya karena satu persoalan, apakah aku dengan kamu ini akan bercerai, akan berpisah. Ojo ngono. Nah, itu kata Imam Syafi'i begitu. Masya Allah, bijaksana. Kita santri jadi bijaksana. Kalau ada persoalan dengan guru yang berbeda, jangan sampai kemudian kita ini pisah dengan guru. Yang jadi perbedaan mungkin 1-2 persoalan, tapi yang persamaannya kan itu ratusan bahkan ribuan. Kadang orang nek cetek ilmu ini begitu. Karena satu perbedaan pun buyar, tukaran kan begitu. Padahal kalau dicari persamaannya, ribuan toh kita ini sama muslim. Nah, itu kan juga ilmu sebenarnya. Apakah pripun? Jadi kalau kita mengambil ilmu dari misalnya seorang ulama, saya ini ilmunya senang, tapi orangnya nggak seberapa suka karena perbedaan bisa jadi golongan, paham. Bagaimana ilmu manfaatnya? Ilmu itu sumbernya dari Allah, cahaya. Makanya ilmu itu disampaikan siapa saja, tetap ilmu, manfaat. Walaupun mungkin ilmu itu tidak memberikan manfaat kepada orangnya. Misalnya kan ada ngapunten, ada guru yang menyampaikan ilmu, kemudian dia berbuat cabul misalnya ngapunten. Itu kan coro orang dengan ilmunya yang disampaikan gak matuk. Gitu. Tapi ilmu ini akan manfaat selamanya untuk muridnya. Jadi bagaimanapun ilmu itu disampaikan oleh orang yang kotor pendosa sekalipun tetap manfaat, tetap dijaga sama Allah. Apalagi hanya sekedar beda pikiran. Beda pikiran. Nah, kalau orang itu urusan sendiri. Tapi kalau ilmu itu mesti manfaat. Ilmu maling yang manfaat. Lagi gitu. Makanya. Untuk menyikapi nih yang perbedaan paham, pendapat, apakah ketika waktu ada perbedaan paham maupun pendapat, apakah dijamin untuk masuk surga, Ustaz? Kalau muslim mukmin iya. Selama muslim dan mukmin. Tapi harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dulu.
Nggih, kalau ilmu yang ia sampaikan salah itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, swarga. Makanya kita semua nanti dengan orang Wahabi, dengan siapapun, padha swarga. Selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usul itu nggak bisa beda. Tapi kalau furu' sebeda apapun nggak masalah. Asalkan usulnya tetap, tauhidnya tetap. Padha swargane itu. Walaupun kadang-kadang ada ucapan yang dibenci oleh Rasulullah, misalnya takfiri, senang mengkafirkan orang. Itu ya salah. Tapi kan mengucapkan mengkafirkan orang itu tidak merusak akidahnya. Ya tetap mukmin. Makanya kula jenengan tetap besok ketemu walaupun nang dunya perang-perangan itu tetap ketemu nang swarga begitu. Urusan bertanggung jawab. Nggih, masing-masing. Nggih. Karena nggak bisa agama nggak beda itu nggak bisa. Contoh begini aja loh nggih. Orang itu kalau haji, kalau misalnya ada persoalan, itu kalau di dalam ayat ada kafarat namanya. Kafarannya misalnya puasa 3 hari di sana, puasa 7 hari di sana 3 hari, 4 hari ketika pulang. Puasa 10 hari, 3 hari di sana, wasaba'atin idza raja'tum. Gitu. 10 hari waktu pulang. Nah, memaknai idza raja'tum ketika kalian pulang, itu kan sudah beda. Bagi istrinya di rumah, gurung mulai bojoku. Tapi bagi tuan rumah di sana, lho wong wis mulai, mang munggah pesawat ini. Itu sudah boleh puasa. Walaupun belum nyampe rumah di Indonesia. Mungkin bagi istrinya turun mulai. Bagi orang Arab sudah pulang. Itu kan pasti berbeda. Ya, makanya itu furu' itu beda apapun tidak masalah. Orang duduk ketika waktu sholat itu kan duduknya orang Indonesia sama orang Arab kan beda. Kalau duduk kita ya duduk itu kan bagus. Makanya orang sholat duduknya paling bagus orang Indonesia. Kalau orang Arab habis ital duduk nggak golek kursi, duduk di kursi begitu. Tapi ya sama-sama sah. Mungkin sih nggak sah itu yang terima telepon itu. Ini usolli. Dipateni lagi. Aku sih sholat. Nah, iki ana maneh madhab sholat ngomong itu kan. Lembut semerap. Urusannya pangeran. Kalau cara Imam Syafi'i nggih batal. Makanya kalau urusan furu saya ini nggak pernah ambil pusing. Orang sebeda apapun. Ya mungkin saya belum tahu dasarnya. Tapi kalau urusan usul tauhid, nek wis pangeran itu tuh Allah, itu pasti salah. Banyak kebenaran itu kan ngapunten. Masih ada waktu nggih. Loh, habis ini. Nggih pun telas hari. Dikit aja. Ada 2 menit. Ada 2 menit. Sekadung gitu. Kebenaran itu kan ada 2, al-haq sama as-shawab. Al-haq nggih, al-haq as-shawab. Orang kalau habis ngaji biasanya wallahu a'lam bishawab. Allah itu yang paling tahu tentang kebenaran. As-shawab itu konteksnya adalah furu'iyah. Kalau al-haq itu konteksnya usuliyah, tauhid. Kalau al-haq itu kebenaran tunggal. Al-haq itu kan artinya benar, as-shawab nggih, benar. Tapi kalau al-haq itu kebenaran tunggal. Kalau ada satu yang benar, yang lain pasti salah. Ya seperti tauhid, Allah itu yang benar. Kalau ada Tuhan selain Allah pasti salah. Tapi kalau as-shawab itu kebenaran yang tidak hanya satu, tapi banyak kebenaran. Nggih contoh salat subuh pakai kunut. Sing kunut nggih bener, enggak kunut nggih bener. Iki kan aneh. Cari bener, sing iki bener lah, kok iki ya bener kan begitu. Itu namanya kebenaran as-shawab. Masih bisa membenarkan yang lain. Ya? Itu namanya as-shawab. Makanya
di dalam penutupan pengajian itu bukan wallahu a'lamu bil haq, enggak, tapi wallahu a'lam bisawab. Karena kalau al-haq itu yes Allah itu. Selain Allah pasti salah. A'lamu. Nggih, a'lam. Ya. Tapi kalau as-shawab itu kebenaran yang ndak tunggal, tapi ada kebenaran-kebenaran lain. Ya contoh kula jenengan mau ke Malang, sing liwat Ayani lurus nggih saged. Nggih. Lewat Mojokerto nggih saged. Lewat pundi? Pesawat nggih saged. Lewat dhuwur. Lewat Lamongan lho saged. Nggih. Nggih. Itu namanya as-shawab itu. Niku namanya as-shawab. Nah, jadi makanya orang yang paham dengan itu mboten gampang menyalahkan orang begitu. Kurang jeruk ilmune. Dan kurang lapang hatinya. Kurang lapang. Nggih, kadang-kadang padha Syafi'i ini nek atine mboten lapang, krawuk-krawukan kok. Krawuk-krawukan. Nggih. Lah. Nggih. Ampun 8:30. Tongman biasa. Nggih, makapunten Gus Ilmi, Mas Ishak dan dulur semua. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.